apa-apa kita mulai aja. Kita mulai aja ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jam 2 ya, masih kurang 5 menit ya. Iya, Bu. Nggak apa-apa ya, curi start nggak apa-apa ya. Tetapi tetap nanti kurang 5 menit, nanti setengah 3 itu nanti harus closing ya. Baik, Bu. Baik, silakan siapa yang akan mempresentasikan? Baik, Bu, saya. Saya, tapi sebut nomor mahasiswanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Dini Marsya, NPM 19165, ingin mempresentasikan asuransi syariah dan konvensional. Definisi asuransi. Asuransi adalah sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana pihak tertanggung membayarkan iuran, kontribusi, atau premi untuk mendapat penggantian atas risiko kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang dapat terjadi akibat peristiwa yang tidak terduga. Kemudian asuransi konvensional. Asuransi konvensional adalah produk asuransi dengan prinsip jual beli risiko. Jadi premi asuransi tersebut sebenarnya dibayarkan untuk membeli risiko yang terjadi, baik dari sisi perusahaan maupun dari sisi nasabah. Kemudian asuransi syariah. Asuransi syariah berdasarkan prinsip syariah adalah usaha saling tolong-menolong atau ta'awun, dan melindungi atau takaful di antara para peserta melalui pembentukan pengumpulan dana atau dana tabaru yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu. Dana tabaru adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para peserta yang mekanismenya penggunaannya sesuai dengan akad tabaru yang disepakati. Akad adalah perjanjian tertulis membuat kesepakatan tertentu beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan prinsip syariah. Akad wakalah bil ujrah adalah akad tijarah yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana tabaru dan atau dana investasi peserta sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa ujrah atau fee. Selanjutnya, keuntungan dan kekurangan asuransi konvensional dibandingkan asuransi syariah. 1. Asuransi konvensional punya lebih banyak pilihan. 2. Kadangkala memberikan keuntungan yang lebih besar. 3. Dalam asuransi syariah tidak ada praktik jual beli tetapi hibah. Saya akan menjelaskan poin ketiga. Perbedaan asuransi konvensional dengan unit syariah. Seperti yang sempat disinggung di awal, dalam asuransi konvensional dikenal praktik jual beli. Jadi, nasabah bayarkan premi untuk membeli resiko. Dalam asuransi syariah, prinsipnya adalah hibah dana. Jadi, sejak awal, nasabah sudah mengerti bahwa premi yang disetorkan adalah untuk menolong nasabah lain. Dengan demikian, mereka saling tolong-menolong atau saling menanggung. Pihak perusahaan asuransi pun tidak secara otomatis berhak memiliki dana premi dari nasabah. Akan tetapi, pihak perusahaan harus mendapat izin nasabah untuk menggunakan premi tersebut. Selanjutnya, perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Setiap asuransi memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi para nasabahnya. Namun, tetap ada perbedaan yang membuat keduanya terpisah, seperti antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Dalam asuransi konvensional, sudah pasti membahas soal kesepakatan dua pihak atau lebih untuk menyediakan jaminan akan sesuatu yang dijanjikan. Sementara asuransi syariah justru menanggalkan prinsip tersebut. Sebab syariah menjunjung tinggi atas tolong-menolong dengan dana tabaru. Kemudian dana tabaru sendiri merupakan dana yang didapat dari peserta asuransi, bukan dari perusahaan penyedia asuransi. Dan inilah yang nanti digunakan untuk memberikan santunan kepada peserta yang mengalami musibah, sakit, atau bahkan meninggal dunia. Selain itu, asuransi syariah tidak mengenal dana hangus seperti yang kita temukan di asuransi konvensional.
Pada sistem asuransi syariah, perusahaan asuransi juga tidak diperkenankan memberikan investasi atau berinvestasi yang bertentangan dengan prinsip syariah atau berinvestasi haram. Kesimpulannya, pilihan untuk mengambil produk asuransi konvensional atau syariah bergantung pada diri sendiri. Masing-masing punya resiko, kelebihan, dan kekurangan. Masing-masing sesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Silakan, ada yang ingin bertanya? Jangan ya, Ibu yang ngajukan pertanyaan, bukan kamu. Kamu itu Oh iya, mendengar Bu. aja nanti siapa yang akan ini. Baik, Ya. Bu. Nah, silakan siapa yang ingin bertanya boleh, barangkali ada yang kurang jelas atau dan lain sebagainya. Silakan. Siapa yang akan? Saya, Bu, boleh. Silakan. Ajrin Amir, NPM 19319. 19, silakan. Ya. Oke, Fel. Jadi kan asuransi Kamu itu nanya kan sama merupakan siapa? Feli, Bu. Sama siapa? Feli. Nelly. Ingin Feli. Yes. Eli nggak ada, Nelisa yang ada. Eli siapa? Feli gimana? Ada, Ibu. Kalian kan ini apa namanya 6 orang kan? Ada 7 orang. Siapa? 7, Ibu. 7, Kalau Ibu. kalau yang kalian kirim 6 ya. Waktu papers bukan 6 orang. Sabrina, Azahra, Nelisa, Nur Samsia, Yondra, Mariana. Vira, dan Radina. Siapa satu lagi tadi? Eli. Feli. Berapa? Feli, Bu. Coba kembali ke ini tadi, pesertanya. Siapa? Feli. Feli, Bu. Feli. Silakan. Pertanyaannya apa? Oke, Bu. Saya ingin bertanya kepada Feli. Oke, jadi gini, Fel. Jadi kan asuransi itu kan merupakan produk pertanggungan ya. Hubungannya itu antara pihak yang tertanggung dengan perusahaan asuransi. Nah, yang saya ingin tanyakan, bisa nggak sih kalau asuransi itu digunakan untuk memperoleh keuntungan? Ini itu aja sih, Bu. Kamu nanyanya ke asuransi apa? Karena asuransi itu ada 2 bentuk yang dia sampai. Konvensional. Kamu tanya konvensional. Iya, Bu. Silakan. Assalamualaikum, Bu. Saya ingin Jangan Ibu. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Fajrin. Nah, keuntungan itu masih jelas keliru, Bu. Fajrin. Kok Ibu? Maaf, ada Bu. urusan dengan Ibu. Kamu. Karena asuransi itu merupakan produk pertanggungan, bukan seperti tabungan yang merupakan produk perbankan. Apalagi produk investasi yang merupakan produk pengembangan dana. Sebagai produk pertanggungan, yang ditawarkan dalam asuransi itu perlindungan terhadap resiko. Terus kalau misalnya dengan investasi itu dengan patut memanfaatkan utama yang ditawarkan asuransi tetaplah perlindungan terhadap resiko. Sudah? Sudah, Bu. Tadi pertanyaannya keuntungan antara tertanggung dan penanggung. Nah, di asuransi konvensional ada untung apa enggak? Kalau buat pihak yang kan ada tertanggung penanggung. Kamu tadi bilang tertanggung dengan perusahaan asuransi. Asuransi itu penanggung apa tertanggung? Penanggung. Nah, jadi kamu kalau bertanyanya langsung tertanggung dan penanggung ya. Oh, iya, Bu. Nah, di konvensional tadi dijawab ada untung apa enggak kalau di konvensional? Di konvensional nggak ada, Bu. Nggak ada. Siapa bilang nggak ada untung di konvensional? Ada, Bu. Masih keliru gitu. Enggak lah. Semua kalau asuransi itu semua pekerjanya itu adalah sebagai apa? Yang menjual polis.
Kan yang jual oleh asuransi konvensional adalah polis ya. Polis agen asuransi ya. Agen asuransi kan ada kan? Ada, Bu. Nah, dia dapat dapat imbalan jasa apa enggak? Agen asuransi dapat imbalan jasa apa enggak? Dapat, Bu. Kayaknya dapat Bu. Jadi dari mana itu kalau bukan dari untung? Hah? Dari keuntungan, Bu. Dari keuntungan. Iyalah, dari premi itu dibagi untuk agen asuransi, untuk manajer asuransi, untuk semua itu. Ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi kira-kira cari untung apa enggak dia? Perusahaan asuransi yang konvensional ya? Untung. Cari, Bu. Cari untung dia. Enggak mau dia kerja sia-sia. Iya. Oke? Oke, Bu. Silakan. Oke, Bu. Yang lain. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Silakan. Makasih, Bu. Siapa lagi yang bertanya? The next. Yasmin, Bu. Nomor NPM berapa? 400. 400, silakan. Dibandingin Sama sama asuransi. Sama siapa saya kamu akan bertanya? Iya, Bu. Silakan. Cara dibandingin asuransi konvensional, apa keunggulan yang dapat masyarakat rasain? Yang saya ketahui, dana yang dikumpulkan dikelola secara syariah dan sesuai dengan fatwa sehingga kita tidak perlu khawatir melanggar peraturan agama. Selanjutnya, ada denda ataupun dana yang didapatkan oleh perusahaan asuransi syariah dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan sosial sehingga dengan mengikuti asuransi syariah sama saja kita ikut membantu orang lain. Berikutnya ada biaya premi dalam asuransi syariah biasanya lebih rendah sehingga lebih terjangkau untuk berbagai kalangan. Sudah itu saja. Bagaimana kamu? 400 ya? Iya, Bu. Bertanya. Ya. Baik. Ngerti? Ya. Selanjutnya. Saya, Bu. Saya ingin bertanya. Saya, Bu. Ntar dulu ya, cewek. Cewek berapa? 418? Iya, Bu. 099, Bu. Hah? 418, Bu. Saya mau nanya sama Iya. Mila. Sama Mila. Ya. Pakai nama yang Bagaimana panjang ya. Mila itu siapa asuransi? Mila itu? Nur Samsia Jamila, Bu. Samsia. Nama panjang ya. Silakan. Silakan. Ini bagaimana mekanisme asuransi syariah dan investasinya? Investasi? Emang di asuransi Bagaimana ada investasi? mekanisme asuransi syariah dan investasinya? Investasinya maksudnya apa? Juga kan kelihatan tau, produknya kali Bu itu. Yang Produk. investasi gitu, Bu. Kan ada urusan investasi. Apa maksudnya investasi? Apanya yang diinvestasi di Proteksi asuransi kali Bu syariah? maksudnya. Produk Kamu kali nggak Bu usah- maksudnya. Nggak usah ikut campur. Biar dia aja. Mana bisa pikiran kamu sama pikiran orang lain. Ya, maksudnya produknya, Bu. Nggak, apa kaitannya investasi itu kan, tahu nggak apa itu investasi? Paham. Investasi saham, investasi bukan saham aja. Mungkin maksudnya perusahaan asuransi menginvestasikan dana yang terkumpul, Bu, kepada Nah, investor. itu baru.
Baru itu. Jadi premi yang terkumpul diinvestasikan kemana barangkali gitu. Kalau tidak terjadi klaim ya. Iya, betul. Silakan. Jawab. Mekanisme asuransi syariah tuh peserta menyerahkan sejumlah premi, perusahaan asuransi menerima premi dari peserta yang dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta. Perusahaan asuransi juga bisa menginvestasikan dana yang terkumpul kepada investor dengan prinsip syariah, mudorobah atau musyarakah. Investor melakukan investasi dan menyerahkan sebagian keuntungannya kepada perusahaan asuransi sesuai kesepakatan. Perusahaan asuransi juga menerima keuntungan dari investor yang dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta. Perusahaan asuransi juga bisa menyerahkan pembayaran klaim kepada peserta yang tertimpa musibah atau peserta yang habis kontraknya atau peserta yang mengundurkan diri. Sekian jawaban dari saya. 418 yang bertanya. Ya, Bu. Baik, saya siapa mau yang bertanya. selanjutnya? Saya Bu 418. Tadi sebelum tadi 418 yang bertanya. Sekarang 418 lagi. 099, Belum, Bu. Tadi berapa? 099. Oh, tadi 099. Sekarang baru tapi sebelumnya tadi ada laki-laki ya yang bareng sama 009 siapa? Heri Gunawan 19271. 271. Silakan nanti 418 berikutnya ya. Saya ingin nanya untuk Vira, Bu. Akad apa saja yang diterapkan dalam asuransi syariah? Akad Baik, apa Bu. saja, apa produk apa saja gitu. Akadnya, Bu. Akadnya, Bu. Oh iya, silakan. Baik, Bu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jawab wabarakatuh. pertanyaan dari Heri Gunawan. Akad apa saja yang diterapkan dalam asuransi syariah? Jawabannya yaitu akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan, yaitu akad tijarah, akad tabaru, dan akad wakalah bil ujrah. Sekian jawaban dari saya, Bu. Kamu ada tambahan dari kamu sendiri, Heri Gunawan? Kayaknya nggak ada, Bu. Mungkin nanti saya lebih pelajari lagi aja PPT-nya. Oke. Silakan berikutnya siapa? Saya, Bu. Siapa? Nomor berapa? 418 ya tadi ya? Iya. Nah, silakan. Kamu mau bertanya dengan siapa? Saya mau bertanya kepada Nelisa Lanisa. Silakan. Mengapa BPJS begitu diminati ketimbang asuransi? BPJS sama asuransi? BPJS kan asuransi. Kan setahu saya BPJS itu kan asuransi nasional, Bu. Iya, Kalau tetap asuransi, staf. Jadi kamu harusnya bertanya dengan asuransi selain BPJS. BPJS itu asuransi loh. Kan ada juga preminya dia. Hanya kan preminya ada tipe 1, tipe 2, sama tipe 3 gitu. Ya. Kemudian ada asuransi yang jenisnya lain. Iya, maksudnya sama jenis yang lain, bukan kalau yang di sini asuransi swasta yang saya maksudnya dari ketimbang asuransi swasta gitu, Bu. Iya, jadi kalau kamu bilang BPJS itu asuransi, ya. Jangan seolah-olah kamu bertanya BPJS itu bukan asuransi itu. Ya, murah meriah gitu ya. Silakan. Gitu, Bu. Nelisa, kamu kan yang akan menjawab. Boleh diulangin, Yul? Mengapa BPJS begitu diminati ketimbang asuransi lainnya gitu? Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tentu saja saya akan menjawab pertanyaan dari Yuli, mengapa BPJS begitu diminati ketimbang asuransi? Menurut saya, karena jika ingin berinvestasi asuransi, harus membayar premi yang terbilang mahal. Namun, mereka juga menyadari bahwa BPJS punya kelemahan. Ada beberapa perbedaan antara asuransi dan BPJS. Dari sisi premi, jelas BPJS lebih murah. Dari sisi manfaat, itu bayar iuran BPJS sesuai kelas. Maka peserta berhak atas manfaat yang diberikan secara lengkap. Berbeda dengan asuransi, makin besar premi yang dibayarkan, makin lengkap manfaat yang diberikan. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Bagaimana kamu? 418? Ya, Bu, sudah. Sudah. Ya, terima kasih jawabannya kepada Nelisa Lesa. Tapi kan selain BPJS, banyak asuransi di luaran yang asuransinya asuransi yang ada top up-nya. Itu banyak diminati. Jadi ada asuransi investasi. Tapi kalau di syariah, tadi kan ditanya di syariah, kalau syariah enggak ada asuransi investasi. Tapi kalau di konvensional ada asuransi investasi. Jadi kita berasuransi dan juga ada investasinya. Ya, jadi silakan. Baik, Bu. Siapa yang mau bertanya lagi? Asuransi konvensional, habis masa asuransinya, uangnya hilang. Ya, kalau asuransi investasi, misalnya kontraknya 10 tahun, itu nanti di akhir masa kontrak dia punya simpanan yang bisa diambil di akhir kontrak asuransi apabila tidak ada kejadian. Karena ini harus dibedakan ya, asuransi itu ada asuransi jiwa, itu masuk kesehatan di dalamnya, masuk pendidikan. Kemudian ada asuransi kerugian. Itu nggak boleh dicampur ya, antara asuransi jiwa dan asuransi kerugian itu nggak boleh disatukan. Beda-beda produk kalau di perusahaan asuransi. Asuransi kerugian seperti mobil misalnya. Ada asuransinya kan? Iya. Ya, Bu. Bayar asuransi apa enggak? Asuransi rumah misalnya. Bayar enggak asuransinya? Dibayar kan? Iya, Bu. Bayar, Bu. Bayar. Nanti kalau misalnya tidak terjadi kejadian, hangus uangnya. Iya, buat si perusahaan. Jadi harus dibedakan. Jadi kalian ini umum banget harusnya asuransinya disebut apa asuransi jiwa, insurance life ya. Tapi kalau di syariah yang ada hanya memang asuransi jiwa. Ya, karena tidak semua orang punya biaya pada saat dia terjadi musibah barangkali sakit. Siapa nih, Bu? Tadi mau bertanya? Silakan. Saya Bu Raffi Jada, Bu. Nomor mahasiswa Ibu nggak perlu nama. Iya, Bu. 19394, Bu. Berapa? 19394. 394. Silakan. Sama tanya Mas siapa? Aduh, lupa nama. Ini masih ada Azhara belum ya tadi ya? Sudah Azhara ya, Bu ya? Sudah, Azhara sudah. Yang Saya belum udah, Radina Ibu. ya? Radina belum ya? Iya, Bu. Tanya sama Radina kamu. Oh, kalau buat Radina, kalau untuk memilih asuransi jiwa, kan biasanya asuransi tersebut memberikan kayak promo-promo bunga lebih besar. Tapi bagaimana cara memilih yang tepat untuk yang kita perlukan dari asuransi jiwa itu? Emang ada bunga di asuransi? Ada, setahu saya ada, Bu. Enggak pernah dibilang bunga di situ.
Yang kemarin bangkrut itu, Bu. Itu bayar klaim, bukan bunga. Oh, salah saya berarti, Bu. Maksudnya itu, Bu. Klaim. Jadi waktu Air Asia yang jatuh di perairan Kalimantan itu hampir kolaps itu ya perusahaan asuransi karena bayar bayar klaim asuransi karena kalau pesawat mahal ya. Di rewardnya tuh besar. Ini untuk konvensional ya. Konvensional. Tapi kalau kayak Jiwasraya itu, Bu, yang nawarin di awal ngasih besar tapi ujung-ujungnya nggak bisa ngasih itu, dia bangkrut gimana? Tapi nggak ada bunga di situ. Kalau di Jiwasraya. Adanya premi, Bu. Jiwasraya itu kan uangnya kan dimakan sama nggak tahu ya, sama makhluk halus. Oknum, Bu. Jadi makhluk halus, jadi nggak sanggup membayar karena uangnya nggak ada. Padahal itu kan pegawai negeri sudah dipotong langsung ya. Coba tanya kembali. Jadi nggak ada bunga ya? Bu, mohon maaf, Bu. Ya. Silakan. Bu. Ya, siapa lagi tuh? Bu. Waktunya tinggal 1 menit, Bu. Oh ya udah. Iya, Bu. Silakan closing. Dandi berarti tadi barusan. Kita tutup dulu ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Baik, Bu. Ketemu besok. Ya, siap. Silakan tutup. Tadi yang present